Shalom saudaraku terkasih dalam Tuhan. Terima kasih pada saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan dan akan mengubahkan hati dan pikiran kita untuk lebih dekat kepada Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, dan saya rindu untuk membuka Alkitab kita sehingga kita dapat melihat kebenaran ayat demi ayat untuk mengubah hati dan pikiran kita. Namun sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu meminta kuasa tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu selalu menyertai, supaya firman itu dapat kami dengar dan juga kami cerna dengan baik. Ini doa dan pengharapan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada begitu banyak catatan di atas dunia ini. Bahkan kita yang sudah pernah duduk di bangku SD, bangku SMP, bangku SMA, yang pastinya kita punya catatan. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan, dan catatan yang kita miliki pada saat ini, baik itu SD, SMP, SMA, apakah itu jelas membawa pengharapan kepada kita? Ada begitu banyak catatan yang begitu banyak siswa-siswi rajin mencatat, atau dengan kata lain membaca catatan itu, sehingga itu adalah sebuah memberikan jaminan masa depan di dalam kehidupan mereka. Tapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya saya memberikan judul pada saat ini, catatan yang membawa harapan. Dan catatan seperti apakah yang harus membawa harapan itu? Dan kita sudah mengetahui bahwa begitu banyak catatan di atas dunia ini, tetapi kita lihat satu persatu apakah itu membawa harapan? Tapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, bahwa kita semua yang menyaksikan pada saat ini, kita mempunyai sebuah catatan yang begitu indah, yaitu adalah catatan kitab suci. Dan kitab suci ini adalah memberikan suatu jaminan kepada kita, dan catatan ini membangun kehidupan kekal untuk lebih dekat kepada Yesus Kristus. Dan sehingga kita dapat melihat isi catatan itu untuk lebih dekat, dan bila mana kita akan membukanya satu persatu, yaitu firman Tuhan, kita akan melihat Yesus Kristus di dalam firman ini. Masih ada satu harapan, catatan yang membangun kedamaian dan menerima janji yang kekal bagi semua manusia yang membacakannya, yaitu isi firman Tuhan ini, dan yang mendengarkan nasihat-nasihat kepada manusia, yaitu dari firman Tuhan. Saudara-saudaraku, bahwa firman Tuhan ini adalah membawa satu harapan kepada saya dan saudara untuk lebih dekat kepada Yesus. Dan ini adalah sebuah catatan yang telah ada sebelum kita lahir, saudaraku. Dan bahkan sejarahnya mencatatkan bahwa Alkitab itu dibakar, saudaraku. Tetapi catatan yang membawa harapan itu masih ada sampai sekarang, dan ini kekal, dan firman ini harus diberitakan, dan juga yang membawa harapan kepada kita untuk lebih dekat kepada Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, dan kita sudah sepakat bahwa catatan yang membawa harapan itu adalah kitab suci yang bisa dipahami siapa saja, saudaraku. Dan kita akan melihat di dalam buku 2 Petrus 1 ayat 20 dikatakan seperti ini. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri yang terdapat dalam catatan harapan ini. Lebih lanjut dikatakan ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Perhatikan saudaraku, bahwa nubuat dihasilkan atau kehendak manusia tidak akan pernah, saudaraku, atau ditafsirkan seseorang manusia. Namun tetapi dengan oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Saudara-saudaraku, ketika kita membaca firman Tuhan atau catatan ini yang membawa harapan kepada kita, kita akan didorong kuasa Roh Kudus supaya kita berbicara dengan atas nama Allah, saudaraku, dan melihat apa isi catatan kebenaran ini, sehingga kita dapat memahami kitab suci ini. Luar biasa bukan catatan ini? Memberikan suatu harapan kepada kita. Apabila kita dituntun kuasa Roh Kudus, kita akan mengerti ayat demi ayat, lembar dari lembar, dan juga kitab demi kitab. Saudara-saudaraku, siapapun bisa memahami kitab suci, bukan hanya orang-orang tertentu saja, saudaraku. Tetapi orang-orang yang menerima dorongan kuasa Roh Kuduslah yang akan memahami isi firman Tuhan ini. Mereka mempunyai pemahaman oleh karena kuasa Roh Kudus. Alkitab tidak bisa ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Kehendak saya tidak bisa, saudaraku, dan kehendak saudara pun tidak bisa
untuk memahami catatan yang membawa harapan ini. Sehingga apabila kita menafsirkan firman Tuhan ini tanpa tuntunan kuasa Roh Kudus, maka kita tidak akan mendapatkan harapan itu, saudara. Harapan kita adalah bahwa kita harus dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Namun saudaraku, bahwa segala tulisan ada manfaatnya. Di dalam buku 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan, yaitu seluruh firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, segala tulisan yang diilhamkan Allah semuanya, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudaraku, luar biasa saudaraku, dari seluruh kitab ini atau catatan ini, itu dapat bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan untuk mendidik orang ke dalam kebenaran. Jadi tentunya ada sebuah harapan saudaraku. Kita tidak bisa lepas namanya sebuah kesalahan atau kelakuan-kelakuan yang tidak mendidik. Tetapi catatan ini apabila kita sudah baca dan melihat kebenaran-kebenaran itu, maka kita akan dididik dan dituntun di dalam kebenaran, saudaraku. Dimanapun saudara berada, apabila kita sudah melihat di dalam firman Tuhan ini, segala tulisan yang diilhamkan dan kitab manapun itu mampu mengubah hidup saya dan saudara. Di dalam ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi setiap perbuatan baik. Artinya, apabila kita membaca isi firman Tuhan ini, kita akan melakukan setiap perbuatan-perbuatan yang cukup amat baik, dan itu tidak akan melakukan sebuah pelanggaran atau kesalahan-kesalahan yang harus kita lakukan. Tapi firman Tuhan jelas menjanjikan kepada kita bahwa itu akan mendidik kita di dalam kebenaran. Luar biasa bukan? Dan perbuatan kita sungguh sangat amat baik dan lebih dekat kepada Yesus Kristus. Manfaatnya untuk menegur, memperbaiki kelakuan, dan dapat mengubah kehidupan manusia. Salah satunya tokoh di dalam Alkitab, yaitu Saulus atau Paulus. Paulus ini begitu banyak yang dituliskan di dalam kitab Perjanjian Baru. Dia adalah salah satu penulis dari seluruh kitab. Begitu banyak catatannya di dalam surat-suratnya. Dan Saulus ini adalah seorang penganiaya orang Kristen. Tetapi karena Yesus Kristus berbicara langsung dan dia dididik, dia menerima kehidupan kekal, saudaraku. Atau dengan kata lain, dia menemukan kehidupan, sebuah pengharapan ketika dia melihat Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus seluruh kehidupannya ada di dalam firman Tuhan ini. Dan kita bisa baca, saudaraku, supaya kita dapat diperbaiki kelakuan kita dan mengubah kehidupan kita. Lalu saudaraku, bahwa firman itu pelita dalam Mazmur 19 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara-saudaraku, bahwa firman Tuhan ini ada sebuah pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. Saudara-saudaraku, begitu banyak kegelapan di atas dunia ini, sehingga kita tidak tahu arahnya kemana. Tetapi catatan ini yang membawa harapan kepada kita, yaitu firman, pelita dan terang bagi jalan kita, saudaraku, untuk lebih dekat kepada Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, apabila kita membaca catatan harapan ini, firman ini menjadi pelita bagi kita, kaki kita, dan terang bagi jalan kita. Apabila kita melangkah, saudaraku, dalam kegelapan, langkah demi langkah, bahwa itu adalah sebuah terang bagi kita. Luar biasa catatan ini, yang menuntun membawa harapan kepada kita untuk lebih dekat kepada Yesus Kristus. Dalam buku Amsal 30 ayat yang kelima, semua firman Allah adalah murni, saudaraku. Jadi firman Tuhan ini murni, saudara. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Artinya kita begitu banyak menghadapi semua serang-serangan, sehingga kita tidak ada perlindungan. Tetapi semua firman ini yang murni ini adalah, ia adalah perisai kita, yaitu Yesus Kristus yang berlindung kepadanya. Apabila saya dan saudara berlindung kepada Tuhan, dialah perisai kita, Yesus Kristus, yang terdapat di dalam catatan yang membawa harapan ini. Di ayat yang ke-6, jangan memahami firman-Nya. Ini nasihat, saudaraku, supaya kita tidak salah kaprah.
Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Apabila seorang menambahi firman Tuhan ini, maka Tuhan akan menegurnya dan dianggap seorang pendusta. Artinya saudaraku, seluruh dalam firman Tuhan ini atau catatan yang membawa harapan ini, kita tidak boleh tambahkan siapapun itu. Baik saya maupun saudara, tidak boleh kita tambahkan. Nanti kita dianggap menjadi seorang pendusta. Nah, itulah sebabnya saudaraku, kita perlu hanya membaca firman Tuhan ini saja. Tidak perlu dikurangi atau tidak perlu ditambahi. Tetapi isi firman Tuhan ini atau catatan yang membawa harapan ini sudah jelas. Tidak usah ditambahkan lagi saudaraku. Nanti kita dianggap menjadi seorang pendusta. Bahwa firman itu memberikan jaminan pelita dan terang bagi manusia yang mempelajari dan menghidupkan pesan-pesan yang disampaikan kepada manusia. Ya. Jadi ada jaminan di sana bahwa firman itu adalah kudus. Catatan yang membawa harapan ini adalah kudus. Dalam Yesaya pasal 8 ayat yang ke-20, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar, saudaraku. Apabila seseorang yang telah menyampaikan isi firman Tuhan, tetapi dia menyampaikan dan tidak sesuai apa disampaikan oleh firman Tuhan atau catatan yang membawa harapan ini, maka baginya tidak terbit sebuah fajar dan tidak ada terang baginya. Dia berbicara tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan dan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan firman Tuhan atau kesaksiannya, maka fajar tidak akan terbit di dalam kehidupannya. Nah, itu adalah sebabnya Yesus mengatakan dalam buku Yohanes pasal 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Artinya firman Tuhan ini adalah sebuah kudus. Dan kebenaran ini harus difirmankan kepada siapapun, bahwa firman ini adalah sebuah kebenaran yang menyatakan sebuah pengharapan kepada kita. Inilah catatan yang membawa kehidupan itu atau membawa harapan kepada kita. Siapapun melakukan pengajaran jika tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka darinya tidak terbit fajar. Firman itu adalah kudus dan benar. Artinya ini adalah kudus dan benar. Luar biasa saudaraku. Jadi sebenarnya catatan yang membawa harapan ini, siapa yang menulisnya dan bagaimana para penulis mengakui catatan firman Tuhan ini. Dan kita tahu bahwa penulisnya begitu banyak, saudaraku, dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi para penulis mengakui firman Tuhan itu atau catatan yang membawa harapan itu. Di dalam buku 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, ditegaskan saudaraku, tetapi memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam waktu yang percaya. Dan kamu yang percaya bahwa sang penulis atau para penulis ini mengakui firman Tuhan, bahwa perkataan itu bukanlah dari manusia, tetapi itulah perkataan dari Allah, dan mereka itu menuliskan apa pesan-pesan yang Tuhan janjikan di dalam firman Tuhan ini. Luar biasa bukan saudaraku? Inilah pesan yang disampaikan kepada kita sehingga kita dapat melihat bagaimana isi firman Tuhan ini, supaya kita dapat menerima firman Allah itu sendiri. Dalam Ibrani pasal 14 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Artinya catatan ini yang membawa harapan kepada kita itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan ini lebih tajam dari pedang, saudaraku, yang bermata dua. Dan pedang ini mampu memisahkan jiwa dan roh. Dan firman itu telah diberitakan kepada semua bangsa dan di bumi. Firman itu jauh lebih tajam daripada pedang bermata dua. Saudara ingat itu, bahwa firman Tuhan ini lebih tajam daripada pedang bermata dua. Lalu bagaimana para penulis mendapatkan kebenarannya? Wahyu pasal 1 ayat 1 dikatakan kepada kita, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi,
dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi bahwa para penulis, saudaraku, mereka itu dikaruniakan yaitu dengan ilham. Lebih ditegaskan dikatakan dalam buku 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya bahwa firman ini, segala tulisan, mereka dapat menerima kebenaran melalui dengan ilham dari Tuhan. Itu diilhamkan Tuhan kepada para nabi-nabinya, sehingga segala tulisan itu diilhamkan, bukan ditafsirkan oleh manusia, bukan perkataan-perkataan manusia, tetapi ini Tuhan berbicara dengan langsung, atau Tuhan mengilhamkan pikiran manusia itu sendiri. Dengan melalui inspirasi apa para penulis mendapatkan kebenaran? Ada dua inspirasi, yaitu thought inspiration, pemikiran dan hati penulis yang diilhamkan Roh Kudus, dan manusia dapat menulis dengan bahasanya sendiri. Artinya manusia menggunakan pemikirannya, dan hati penulis diilhamkan dengan Roh Kudus, ya, dapat menulis dengan bahasanya sendiri, oleh karena Roh Kudus di dalam hati dan pikirannya. Lalu yang kedua, word inspiration, yaitu Roh Kudus mendiktekan kata-kata pekabaran yang akan ditulis oleh manusia. Artinya Roh Kudus berbicara langsung kepada manusia itu sendiri. Luar biasa bukan? Luar biasa. Word inspiration dalam Ibrani pasal pertama ayat pertama. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali di dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Hati dan pemikiran dari penulis yang diilhamkan Roh Kudus, dan manusia itu menulis pekabar yang diterima dengan bahasa sendiri, saudara. Thought inspiration dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Roh yang suci yang mengatakan atau menyampaikan kata-kata yang akan ditulis. Ini adalah dua pernyataan yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Jelas, saudaraku, bahwa firman ini sangat begitu luar biasa yang memberitahukan kepada kita bahwa para penulis ada yang berbicara langsung kepada Tuhan, dan ada juga Roh Kudus yang bekerja di dalam hati dan pemikiran para penulis, saudaraku. Dan Tuhan pun juga menulis, saudaraku, di dalam isi firman Tuhan ini. Kalau kita baca di dalam buku Keluaran 32 ayat 16, kedua batu itu jari tangan Allah sendiri yang menulis, yaitu 10 hukum, ada tulisan jari Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Tuhan pun juga menulis di tanah waktu itu di bangsa Israel juga. Jadi, saudaraku, bahwa firman Tuhan itu terbagi dua, saudaraku, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan perjanjian lama ini adalah sebuah menjelaskan kepada kita sebelum datangnya Tuhan Yesus pertama kali. Tetapi perjanjian baru menjelaskan kepada kita bagaimana Yesus datang pertama maupun sampai ketiga kalinya Yesus datang. Jadi, saudaraku, perjanjian lama dan perjanjian baru masih tetap berlaku. Itulah sebabnya Yesaya pasal 40 ayat 8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku, apa yang dikatakan kepada kita bahwa firman Tuhan itu akan tetap untuk selama-lamanya dan tidak pernah akan berubah. Dan itulah sebabnya rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, perhatikan bahwa firman Tuhan ini adalah kekal, dan firman Tuhan ini untuk selama-lamanya. Bagi siapapun yang akan mempelajarinya, bagi siapapun yang memahami catatan yang membawa harapan ini, ia akan melihat bagaimana sebuah pengharapan kepada saya dan saudara. Dan bahkan dikatakan rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Saudaraku, bagaimana saudaraku melihatnya? Saudara bisa dapat melihat. Tetapi firman Tuhan tidak akan kering, dan firman Tuhan ini tidak akan layu, saudaraku. Tetapi firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya, dan tidak ada sebuah pengecualian. Dalam 2 Petrus 3 ayat 2, supaya kamu mengingat perkataan yang dahulu. Artinya yang dahulu, saudaraku, telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus
dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Artinya nabi-nabi dan juga para rasul-rasul, apa yang diucapkan oleh Tuhan kepada mereka, baik nabi-nabinya dan juga para rasul, itu tidak akan bertentangan, saudaraku. Maupun itu perjanjian lama, maupun itu perjanjian baru, catatan yang membawa harapan ini yang pastinya tidak akan mengubahkan perkataannya. Tetapi apa yang dituliskan dalam perjanjian lama dan juga di dalam perjanjian baru mempunyai makna yang sama. Dan tidak ada perbedaan, saudaraku. Jadi saudaraku, luar biasa firman Tuhan ini. Perjanjian lama dan perjanjian baru ini, rasul dengan nabi-nabi tidak mempunyai pendapat yang berbeda. Kita perjanjian lama maupun kita perjanjian baru tetap berlaku dan tidak bertentangan kitab kedua-duanya. Dan juga para penulis tidak ada yang bertentangan dengan satu sama lain. Luar biasa, saudaraku. Tidak ada yang bertentangan bahwa firman Tuhan itu tetap kekal dan firman Tuhan itu tetap luar biasa dan tidak pernah berubah dari saat ini sampai selama-lamanya. Nah, itulah sebabnya, saudaraku, bahwa firman Tuhan ini sanggup mengubah saya dan saudara untuk lebih dekat kepada Yesus Kristus, untuk lebih dekat dan melihat bagaimana perkataan Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Nah, itulah sebabnya dalam buku Yohanes 17 ayat 17. Kita buka Alkitab kita. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ini diajak kepada kita, saudaraku, apabila kita mau membaca catatan yang membawa harapan ini, bahwa ini adalah kudus dan kebenaran, untuk lebih dekat kepada kita dan melihat bagaimana Yesus Kristus untuk memperlengkapi kehidupan kita dan melihat Yesus Kristus di dalam pengharapan kita ini. Semuanya para penulis ini, waktu ketika mereka menulis dan mengabarkan firman Tuhan dan membawa catatan yang membawa harapan ini kepada mereka, mereka membaca isi firman Tuhan, mereka dapat diubahkan kehidupan mereka, mereka dapat melihat bagaimana harapan ada di dalam firman Tuhan itu, sehingga mereka tidak mau bertolak dari akan kebenaran itu. Saudaraku, bahwa ini adalah sebuah kudus yang menuntun kita untuk lebih dekat kepada Yesus Kristus dan lebih dekat lagi dengan Yesus. Saudara-saudaraku, bahwa apa disampaikan oleh firman Tuhan itu sungguh sangat jelas kepada kita dan tidak pernah akan diubahkan kepada kita. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 ini fungsinya, sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Artinya firman Tuhan itu begitu tajam dari pedang manapun dan pedang apapun itu di atas dunia ini. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan ini jauh lebih tajam, saudaraku, dibandingkan semua pedang yang ada di atas dunia ini. Nah, itulah sebabnya, saudaraku, jangan pernah kita letih untuk membaca isi firman Tuhan dan melihat catatan yang membawa harapan ini. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur, saudaraku, juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Apabila kita percaya menerima firman ini, maka semua para penulis itu mengucap syukur walaupun mereka itu sudah mati, saudaraku. Itulah tanda ucapan syukur apabila kita menerima isi firman Tuhan ini yang mampu mengubah kehidupan kita, atau catatan yang membawa harapan ini untuk lebih dekat kepada Yesus Kristus. Kita akan melihat bagaimana Yesus Kristus akan berpihak kepada kita untuk melakukan hal yang terbaik dan mendidik kita untuk jauh lebih benar dan jauh lebih dekat kepada Yesus Kristus. Nah, itulah sebabnya kepada kita semuanya dalam Yesaya pasal 8 ayat 20, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Tidak akan terbit fajar, saudaraku, apabila seorang pun yang akan menyampaikan isi firman Tuhan dan tidak sesuai dengan isi firman Tuhan, maka dari dirinya tidak akan terbit dari fajar. Namun, saudaraku, semua firman itu adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Dalam buku Amsal 30 ayat yang kelima.
Semua firman, maupun itu Kejadian sampai Wahyu, maupun itu perjanjian lama sama perjanjian baru, itu adalah murni, saudaraku. Dan itu adalah sebuah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Lagi-lagi ayat ini dijelaskan kepada kita supaya kita dapat melihat janji Tuhan itu. Apabila kita melihat firman Tuhan itu adalah sebuah kekuatan bagi kita dan memberikan harapan kepada kita, catatan yang mampu menguatkan hati dan pikiran kita untuk lebih dekat kepada Yesus Kristus. Dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudaraku, lebih lagi ditekankan kepada kita dan saya, saudara. Firman itu memberikan sesuatu jaminan pelita bagi kita dan terang bagi jalan saya dan saudara. Dimanapun saudara berjalan, dimanapun saudara berada, bahwa firman itu adalah pelita dan itu terang bagi jalan siapapun, saudaraku. Dan itu akan terang bagi kita. Nah, itulah sebabnya jangan saudara putus-putusnya membaca isi firman Tuhan. Dan catatan ini adalah sebuah catatan yang membawa kehidupan yang kekal untuk lebih dekat kepada Yesus. Dan saya ditekankan kembali, saudaraku, dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Artinya ada manfaat untuk mengajari kepada kita hari demi hari, saudaraku, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan kita yang salah, kita diperbaiki kelakuan kita, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Apabila kita dididik dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita pun juga bisa mendidik firman Tuhan, mendidik orang lain dengan melalui isi firman Tuhan. Luar biasa bukan? Itulah sebabnya bahwa saya dan saudara harus diperlengkapi oleh firman Tuhan dan diubahkan oleh firman Tuhan, oleh karena kuasa Yesus Kristus ada di sana. Dan 2 Petrus 1 ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorong Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Pastikan saudaraku, apabila kita sudah membaca isi firman Tuhan, dan pastikan saudaraku dimanapun kita berada, apabila catatan yang membawa harapan ini, bahwa dorongan Roh Kudus yang berbicara atas nama Allah, dan dorongan Roh Kudus inilah yang bawa kita untuk lebih dekat kepada Yesus Kristus, dan sehingga kita dapat melihat bagaimana kuasa firman Tuhan itu yang mampu mengubah kehidupan kita. Luar biasa bukan, saudaraku? Firman Tuhan ini adalah sebuah pengharapan kepada kita, catatan yang bawa harapan kepada kita untuk lebih dekat kepada Yesus Kristus dan berjanji melakukan apa yang terbaik kepada kita. Saudara-saudaraku, sebagai kesimpulannya, Alkitab tidak bisa ditafsirkan sendiri, tetapi melalui dorongan kuasa Roh Kudus, manusia bisa menafsirkan Alkitab. Lebih lagi ditekankan, saudaraku, Roh Kudus ditekankan kepada kita. Apabila kita membaca ayat demi ayat, lembar demi lembar, kitab demi kitab, pastikan bahwa Roh Kudus yang menuntun kita. Apabila kita menafsirkan firman Tuhan dan melalui kehendak kita, kita tidak akan bisa menafsirkannya, saudaraku. Oleh karena dorongan Roh Kuduslah yang bisa menafsirkan firman Tuhan. Yang kedua, firman itu kudus dan benar, bahkan boleh merubah hidup manusia. Saudara-saudaraku, begitu banyak orang-orang yang belum mengenal akan kebenaran, atau begitu banyak catatan-catatan di atas dunia ini, namun tidak membawa sebuah harapan. Tapi manusia, apabila mereka merenungkan isi firman Tuhan itu, catatan yang ada di dalam firman Tuhan, mereka tahu bahwa firman ini, catatan ini membawa harapan masa depan yang jauh lebih pasti. Dan lebih tekankan kepada kita kesimpulannya, para penulis Alkitab mendapatkan kebenaran melalui inspirasi saja, dan tidak melalui buah pikir mereka, dan tidak melalui siapapun, tapi melalui inspirasi dari Tuhan Yesus Kristus. Kitab Perjanjian Lama masih tetap berlaku dan tidak bisa dipisahkan dari Kitab Perjanjian Baru. Alkitab itu tidak bertentang isinya maupun Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama. Alkitab memberikan jaminan atau janji yang pasti. Catatan ini pasti membawa harapan kepada semua orang yang mau membacanya, firman Tuhan ini. Saudara-saudaraku, berbiasa bukan? Apabila kita sudah membaca isi firman Tuhan, ini adalah sebuah jaminan untuk membawa kita untuk lebih dekat kepada Yesus Kristus. Dan bila mana catatan ini sudah banyak di mana-mana, ada juga di dalam handphone kita,
Kita bisa buka di dalam aplikasi, dan ada juga dalam firman ini melalui buku seperti ini. Kita akan baca sebagai catatan yang membawa harapan untuk lebih dekat kepada Yesus Kristus. Saya memanggil saudara supaya kita lebih dekat dengan Yesus Kristus dan mengetahui, dan kita dididik. Bacalah firman Tuhan di dalam catatan ini. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk saat ini kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu. Bagaimana catatan yang membawa harapan ini dapat melihat segala sesuatu apa janji-janji-Mu ya Tuhan. Itulah sebabnya ya Tuhan, berikan kami kekuatan supaya kami dapat dimampukan, supaya kami dapat melihat bagaimana Yesus Kristus berkarya dalam kehidupan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.